Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau kembali membahas sedikit tentang kesombongan dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 3 dikatakan, "Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji." Saudaraku dikasihi Tuhan, baru-baru ini saya bertemu dengan seorang pria yang sudah berumur dan dia memiliki sebuah acara, saudaraku. Lewat acara itu kelihatan sekali dia menghambur-hamburkan uang, hal yang mestinya dibuat dengan cukup biasa-biasa saja, lalu dibuat luar biasa dengan biaya yang sangat tinggi, saudaraku. Usut punya usut, ternyata anaknya berkata, "Ya, papa saya memang seperti itu orangnya karena papa saya bilang dulu saya waktu kecil sangat susah. Kapan lagi saya menikmati semua hasil jerih payah saya? Sekarang waktunya saya menunjukkan bahwa saya tidak susah lagi." Nah, tapi saya juga mengenal adiknya, saudaraku, adik daripada sang bapak yang saat ini seakan-akan menunjukkan kesombongannya bahwa dia sudah menjadi orang yang berhasil, yang kontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh adiknya. Adiknya berkata, "Aku dari kecil sangat-sangat senang. Kami dari keturunan keluarga orang kaya, sehingga janganlah main-main dengan saya. Jangan perlakukan saya seperti orang miskin. Yang begini saya nggak suka, yang ini nggak pantas dengan saya. Makanan ini nggak cocok, saya nggak pernah makan makanan seperti ini." Seakan-akan ibu ini, saudaraku, adik daripada bapak yang tadi itu, tidak pernah hidup susah. Padahal menurut abangnya, dari kecil mereka susah. Dua-duanya menunjukkan kesombongan, saudaraku. Abangnya mengakui dulu dia susah, tapi sekarang dia ingin menunjukkan dia tidak susah lagi, lalu mengekspresikan semuanya dengan kemewahan, bahkan lebih daripada melampaui kewajaran. Sementara adiknya berkata, "Kami tidak pernah susah, kami selalu senang sekali hidup kami orang berada, orang kaya." Sehingga dia ingin sekali diperlakukan seperti orang kaya, dan seakan-akan dia jijik berhadapan ataupun bertemu dengan orang miskin. Itu pun menunjukkan kesombongan. Firman Tuhan tadi berkata dalam 1 Samuel 2 ayat 3, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Saudara boleh mengatakan saudara siapa, lalu mengekspresikannya dengan kesombongan. Tapi Tuhan Maha Tahu dan Dia menguji perbuatan-perbuatan kita. Nah, lebih jauh, ada beberapa hal yang saudara harus mengerti apa resiko daripada orang-orang yang sombong. Yang pertama, Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Mazmur 101 ayat 5. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Tuhan tidak menyukai orang yang sombong, saudaraku. Kalau Tuhan tidak suka dengan kita, manusia tidak suka dengan kita, bagaimana kita bisa memiliki komunitas yang saling mendoakan? Bagaimana kita bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan kalau orang tidak suka dengan kita? Yang kedua, saudaraku, manusia yang sombong akan ditundukkan oleh orang yang angkuh, akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 17. Yang pertama tadi, Tuhan dan manusia tidak suka dengan orang yang sombong. Yang kedua, Tuhan akan merendahkan orang yang sombong. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Yang ketiga, saudaraku, Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang sombong, kekejian, mengundang kemarahan Tuhan. Sehingga Tuhan akan menghukumnya. Bahkan yang keempat, Amsal 16 ayat 18 berkata, "Kecongkakan mendahului kehancuran,
dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang sombong pasti hancur dan jatuh. Orang yang sombong pasti hancur dan jatuh. Kesombongan-kesombongan kita sering sekali kita tidak sadari, tapi orang di sekeliling kita dengan mudah menandainya lewat sikap, body language, perkataan, perbuatan, tindakan kita. Nyata sekali, apakah di sana ada unsur-unsur kesombongan atau tidak. Oleh sebab itu, saudaraku, kita selalu perlu belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana ditulis dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7, yang sekalipun sebagai rupa Allah, tapi dia tidak menganggap sebuah kesetaraan untuk mempertahankan kealahannya itu, tapi merendahkan diri di hadapan Bapa Surgawi. Itu sebabnya Allah meninggikan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi lagi. Masihkah ada bibit-bibit, indikasi-indikasi kesombongan dalam diri kita? Sebab orang yang sombong tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan orang yang sombong akan dijatuhkan oleh Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja yang kita tinggikan. Mari bertobat, mohon ampun kepada Tuhan atas kesombongan-kesombongan kita. Tuhan Yesus menolong kita.